Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Vita Amelia Pratnyadiva dengan NIM 2411031042 dari kelas 4A PGSD. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran yang telah saya buat pada mata pelajaran PPKN di sekolah dasar. Pendidikan Pancasila dan juga Kewarganegaraan atau PPKN di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam memberikan pengetahuan tetapi juga dalam pembentukan karakter siswa. Nah, dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran PPKN ini menekankan pada 4 elemen utama, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI, yang harus dipahami sekaligus serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman belajar yang bermakna. Nah, namun pada kenyataannya masih banyak sekali ada pembelajaran PPKN yang hanya berfokus pada hafalan, sehingga siswa-siswa hanya mengetahui aturan tanpa benar-benar memahami makna dan juga penerapannya. Hal ini akan menyebabkan nilai-nilai kewarganegaraan belum tertanam dalam perilaku siswa. Padahal khususnya pada siswa kelas 3 SD, mereka ini sedang berada pada tahap perkembangan moral, di mana pembelajaran akan lebih efektif jika dilakukan melalui pengalaman langsung, contoh nyata, dan juga kegiatan aktif. Pada materi Aku Patuh Aturan, tepatnya pada submateri Aturan Sekolahku dan juga Kesepakatan Sekolahku, sebenarnya sangat kaya akan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan juga kepedulian. Nah, selain itu, siswa juga belajar pentingnya kesadaran dalam menaati aturan serta memahami norma yang berlaku di sekolah. Jika pembelajaran dilakukan secara partisipatif, seperti membuat kesepakatan bersama, siswa akan lebih merasa memiliki dan juga cenderung untuk bisa mematuhi aturan tersebut. Nah, oleh karena itu, penggunaan model Problem-Based Learning atau PBL yang dipadukan dengan metode role playing atau bermain peran menjadi solusi yang sangat tepat, di mana PBL membantu siswa berpikir kritis melalui pemecahan masalah nyata, sedangkan role playing membantu siswa merasakan dan juga mempraktikkan nilai-nilai secara langsung. Nah, dengan kombinasi ini, pembelajaran PPKN akan bisa menjadi lebih bermakna karena mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan, sehingga mampu untuk bisa membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kompetensi inti terdapat 3 hal utama. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk bisa menyebutkan minimal 3 contoh aturan tertulis dan tidak tertulis di sekolah secara tepat, serta menjelaskan manfaat dan juga menaati aturan sekolah bagi diri sendiri dan juga bagi lingkungannya, yang mana kedua hal ini masuk ke dalam ranah kognitif. Kemudian, peserta didik juga mampu untuk bisa mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan juga tidak sesuai aturan beserta dengan akibatnya dari kasus nyata yang mereka temukan. Nah, pada bagian ini masuk pada ranah kognitif dan juga afektif. Selain itu, peserta didik juga mampu menunjukkan nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan juga kepedulian melalui kegiatan role play yang termasuk dalam ranah afektif. Dan peserta didik mampu mempraktikkan musyawarah mufakat dalam menyusun kesepakatan kelas secara demokratis. Pada bagian ini masuk ke dalam ranah psikomotorik dan juga normatif. Yang kedua itu ada pemahaman bermakna, di mana pembelajaran ini menekankan bahwasannya aturan sekolah penting untuk bisa menciptakan ketertiban dan juga kenyamanan bersama. Jadi peserta didik tidak hanya memahami konsep aturan, tetapi juga mampu untuk bisa menyadari pentingnya nilai di balik aturan, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran PPKN diarahkan dari tahap mengetahui menuju kemauan dan juga kemampuan dalam mempraktikkan nilai kewarganegaraan.
pada kegiatan pembelajaran diawali pada tahap pendahuluan. Nah, kegiatan pembelajaran diawali dengan orientasi, di mana guru membuka kelas dengan salam hangat dan juga menanyakan kabar peserta didik untuk bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan juga akrab. Selanjutnya, ketua kelas memimpin doa bersama sebagai bentuk dari pembiasaan sikap religius sebelum belajar dimulai. Guru kemudian melakukan presensi serta memeriksa kesiapan belajar peserta didik seperti posisi duduk, kelengkapan alat tulis, dan juga kondisi kelas agar proses pembelajaran nantinya dapat berlangsung dengan tertib dan juga kondusif. Kegiatan dilanjutkan dengan adanya apersepsi. Nah, di mana guru menampilkan adanya dua gambar, yaitu gambar pertama kelas yang tertib dan rapi, serta gambar kedua itu adanya serta kelas yang gaduh dan juga berantakan. Nah, melalui media tersebut, guru mengajak peserta didik untuk bisa berpikir dan juga berdiskusi dengan memberikan pertanyaan tematik secara interaktif, seperti pengalaman datang terlambat ke sekolah, dan juga memilih kelas yang lebih nyaman ataupun membayangkan kondisi sekolah jika tanpa adanya aturan. Nah, jawaban peserta didik kemudian dihubungkan dengan materi yang akan dibahas atau dipelajari pada pembelajaran kali ini, sehingga mereka dapat memahami pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, pada tahap ini, nilai yang dikembangkan adalah rasa ingin tahu dan juga kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar peserta didik. Selanjutnya, pada tahap motivasi dan juga penyampaian tujuan. Di sini guru membangun semangat belajar peserta didik dengan menyampaikan kegiatan pembelajaran secara lebih menarik, yaitu mereka akan berperan sebagai detektif aturan. Jadi, pada kegiatan ini mereka akan melakukan kegiatan role play atau bermain peran serta membuat kesepakatan kelas bersama. Nah, kegiatan ini tentunya bertujuan untuk bisa meningkatkan antusiasme dan juga keterlibatan aktif peserta didik. Setelah itu, guru membagi peserta didik ke dalam 5 kelompok secara heterogen dengan memperhatikan perbedaan kemampuan, jenis kelamin, di mana ini bertujuan untuk bisa tercipta kerjasama yang baik dan juga saling melengkapi dalam proses pembelajaran dan diskusi nantinya. Pada bagian kedua, dalam kegiatan pembelajaran ini itu adalah kegiatan inti. Jadi, pembelajaran diawali dengan tahap orientasi masalah menggunakan model problem based learning atau PBL. Nah, pada tahap ini guru akan membagikan amplop kasus. Jadi, setiap anggota kelompok ini mendapat amplop kasus yang berisi dengan LKPD. Di dalam LKPD terdapat permasalahan nyata terkait pelanggaran aturan di sekolah. Nah, setiap kelompok mendapatkan kasus yang berbeda, mulai dari Budi yang sering terlambat karena bermain di kantin. Selain itu ada kasus Sari yang tidak mematuhi aturan seragam saat upacara, serta kasus Riko yang membuang sampah sembarangan dan tidak mengakui kesalahannya. Melalui kasus-kasus tersebut, peserta didik diajak untuk bisa memahami situasi nyata yang sering mereka temui dan sering terjadi di lingkungan sekolah. Guru juga memotivasi peserta didik dengan menekankan bahwasannya mereka ini akan berperan sebagai tim ahli yang bertugas untuk bisa menganalisis masalah dan juga menemukan solusi terbaik. Pada tahap ini, nilai yang dikembangkan itu ada rasa ingin tahu dan juga kepekaan terhadap masalah sosial yang terjadi. Selanjutnya, pada tahap mengorganisasi peserta didik. Nah, peserta didik ini akan bekerja sama dalam kelompok untuk bisa mendiskusikan kasus yang telah diberikan. Diskusi akan dipandu oleh pertanyaan dalam LKPD seperti mengidentifikasi aturan yang dilanggar, menjelaskan pentingnya aturan, menganalisis dampak pelanggaran, menentukan nilai moral yang seharusnya dimiliki, serta merumuskan solusi agar pelanggaran tidak terjadi secara terulang. Guru berperan aktif dengan berkeliling dan juga membimbing setiap kelompok untuk bisa memberikan pertanyaan tambahan, serta membantu memperdalam pemahaman peserta didik. Kemudian, hasil diskusi ini dituliskan secara sistematis pada LKPD yang telah diberikan oleh guru.
Nah, melalui kegiatan ini, peserta didik dilatih untuk bisa bertanggung jawab, bekerja sama, serta jujur dalam menyampaikan pendapat mereka. Tahap berikutnya itu adalah pengimplementasian dari metode role playing atau bermain peran. Nah, berdasarkan hasil diskusi setiap kelompok ini akan menampilkan skenario singkat yang menggambarkan 3 bagian utama, yaitu yang pertama, situasi pelanggaran aturan, kemudian yang kedua, akibat yang ditimbulkan, dan yang ketiga, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik setelah mereka melakukan pelanggaran. Kemudian guru akan membagikan kartu peran dengan warna yang berbeda untuk bisa membantu peserta didik lebih memahami tokoh yang akan mereka perankan. Nah, setiap kelompok akan tampil secara bergantian, sementara kelompok lain akan melakukan observasi. Setelah penampilan, guru akan memfasilitasi refleksi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang nilai dan juga tindakan yang muncul ataupun tindakan yang seharusnya ataupun tidak seharusnya dilakukan. Nah, melalui kegiatan ini peserta didik tidak hanya memahami secara kognitif, tetapi mereka juga akan merasakan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, empati, kejujuran, dan juga kepatuhan terhadap aturan yang ada. Baik, jadi setelah itu kegiatan akan dilanjutkan dengan adanya presentasi hasil dari tiap-tiap kelompok. Nah, perwakilan dari setiap kelompok ini akan memaparkan hasil diskusi mereka, meliputi jenis aturan yang dilanggar, nilai dan juga norma yang seharusnya diterapkan, dan juga solusi yang mereka berikan atau yang dapat dilakukan, serta pesan moral dari kasus yang mereka dapatkan tersebut. Kemudian kelompok lain diberi kesempatan untuk bisa memberikan tanggapan, bertanya, ataupun menambahkan pendapat mereka. Jadi suasana yang tercipta dalam pembelajaran ini dan juga diskusi ini akan secara aktif dan juga demokratis. Guru kemudian memberikan penguatan terhadap konsep penting dan juga khususnya mengenai perbedaan aturan tertulis dan juga aturan tidak tertulis serta kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pada tahap ini peserta didik dilatih untuk bisa menghargai pendapat, bersikap jujur secara akademik dan juga bermusyawarah dengan sesama temannya. Terakhir, kegiatan inti ini ditutup dengan adanya refleksi nilai dan juga penyusunan kesepakatan kelas. Nah, guru akan mengajak peserta didik untuk bisa merefleksikan pembelajaran yang telah mereka lakukan melalui pertanyaan tentang nilai apa yang paling diingat dan juga aturan apa yang ingin mereka terapkan dengan lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, peserta didik secara bersama-sama akan menyusun suatu kesepakatan kelas secara demokratis di mana setiap kelompok ini menyumbangkan atau menyampaikan satu aturan kelas yang menurut mereka dalam bentuk sebuah kalimat positif. Kemudian guru akan memilih dan juga menuliskan beberapa kesepakatan kelas terbaik yang dipilih pada kertas besar untuk bisa dijadikan piagam kesepakatan kelas yang akan mereka pajang di dinding kelas mereka sebagai pengingat bersama. Nah, melalui kegiatan ini, nilai yang dikembangkan itu meliputi sikap demokratis, tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, serta adanya musyawarah mufakat. Yang terakhir dari kegiatan pembelajaran itu adanya kegiatan penutup. Nah, jadi pada kegiatan penutup, pembelajaran diawali dengan tahap penyimpulan. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik untuk bisa bersama-sama merangkum inti pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi, guru menegaskan bahwasannya aturan sekolah wajib untuk bisa ditaati oleh seluruh warga sekolah karena berfungsi untuk bisa menciptakan ketertiban dan juga kenyamanan bersama. Selain itu, menaati aturan juga mampu mencerminkan nilai disiplin dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga diarahkan untuk bisa memahami bahwasannya kesepakatan kelas yang sudah mereka susun secara demokratis itu merupakan suatu kepentingan bersama, sehingga setiap anggota kelas memiliki tanggung jawab yang sama untuk bisa mematuhinya.
Guru juga menekankan bahwasannya pelanggaran aturan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga akan berdampak dan juga akan merugikan orang lain di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya, di bagian penutup ini adapun tahap evaluasi guru melalui penilaian secara lisan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Contoh-contoh pertanyaan yang saya buat itu seperti aturan tertulis di sekolah, menjelaskan perbedaan antara aturan tertulis dan juga aturan tidak tertulis, serta menjelaskan pentingnya menaati kesepakatan bersama dan juga aturan yang telah ditetapkan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk bisa mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah mereka pelajari selama pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga diminta untuk bisa menuliskan suatu nilai yang akan mereka terapkan mulai esok hari pada selembar kertas kecil atau yang saya sebut exit ticket. Kemudian mengumpulkannya kepada guru. Nah, kegiatan ini akan menjadi bentuk refleksi pribadi sekaligus komitmen peserta didik dalam menerapkan nilai yang telah mereka pelajari selama pembelajaran berlangsung. Terakhir, pada tahap pesan moral dan juga penutup. Jadi guru akan menyampaikan pesan bahwasannya menaati aturan seharusnya dilakukan bukan karena mereka takut aturan ataupun takut hukuman, melainkan sebagai bentuk dari penghargaan terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekolah. Guru juga memberikan tugas rumah kepada peserta didik untuk bisa menuliskan 3 aturan yang ada di rumah serta menjelaskan pentingnya aturan tersebut ditetapkan kepada orang tua sehingga pembelajaran yang dapat berlanjut di lingkungan keluarga. Nah, kegiatan pembelajaran kemudian akan ditutup dengan doa bersama dan juga salam sebagai bentuk penutup yang tertib dan juga bermakna. Baik, jadi sekian pemaparan skenario pembelajaran yang telah saya buat menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dan juga dengan dikombinasikan dengan metode role playing atau bermain peran pada mata pelajaran PPKN khususnya kelas 3 SD semester genap dengan materi khususnya pada materi aturan dan juga kesepakatan sekolahku. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan mengenai model dan juga metode yang saya pilih beserta alasan mengapa saya memilih model dan juga metode tersebut. Jadi model utama yang saya gunakan dalam skenario pembelajaran ini yaitu adalah model Problem Based Learning atau PBL. Nah, saya memilih model ini karena materi aturan sekolahku secara inheren bersumber dari permasalahan nyata yang dialami oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga kasus pelanggaran aturan di sekolah ini akan bisa menjadi titik masuk pembelajaran yang kontekstual dan juga bermakna. Nah, model PBL juga efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis sekaligus kesadaran nilai peserta didik dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Karena peserta didik ini akan diajak untuk bisa menganalisis masalah, mencari solusi, dan juga mempresentasikan hasilnya secara sistematis. PBL juga secara inheren mengandung muatan moral dalam setiap sintaksnya. Jadi ketika peserta didik menganalisis kasus pelanggaran aturan, mereka juga dapat secara otomatis melakukan refleksi moral tentang benar atau salah, adil atau tidak, serta dampak sosial dari suatu tindakan yang telah mereka lakukan. Model PBL ini juga tentunya sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka yang mengarahkan PPKN untuk bisa mengembangkan bernaral kritis dan juga kemandirian peserta didik sebagai salah satu bagian dari profil pelajar Pancasila. Nah, selain model pembelajaran, di sini saya juga menggunakan metode pembelajaran pendukung yaitu role playing atau bermain peran. Nah, metode ini saya pilih karena bermain peran memberikan dimensi afektif yang mendalam. Jadi ketika peserta didik memerankan tokoh yang melanggar ataupun menaati aturan, mereka tidak hanya sekedar berpikir tentang nilai,
Tetapi dalam metode roleplay ini mereka juga bisa merasakannya secara emosional dan tentunya mempraktikkannya secara langsung. Nah, internalisasi nilai moral melalui roleplay jauh lebih kuat dan juga tahan lama dibandingkan dengan metode ceramah ataupun diskusi biasa. Karena roleplay ini melibatkan seluruh ranah kepribadian dalam kognitif, afektif, dan juga psikomotor secara bersamaan. Jadi metode ini sangat sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik di kelas 3 SD khususnya yang masih berada pada tahap operasional konkret. Jadi di mana anak ini belajar secara efektif melalui pengalaman langsung dan juga simulasi nyata. Jadi tidak hanya melalui penjelasan saja. Nah, kombinasi PBL dan juga roleplay ini dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang saling melengkapi, di mana PBL membangun kesadaran kognitif tentang norma, sementara roleplay menginternalisasikan nilai dan juga moral ke dalam ranah afektif peserta didik. Selain roleplay di sini, pada pembelajaran ini juga saya menggunakan adanya metode tambahan yaitu berupa diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Nah, diskusi kelompok ini digunakan pada sintaks 2 pada PBL untuk bisa melatih peserta didik berargumentasi dan juga menghargai pendapat teman serta bisa membangun kesepakatan bersama sekaligus menanamkan nilai demokratis dan juga tanggung jawab mereka. Sementara itu, untuk tanya jawab digunakan pada kegiatan pendahuluan di bagian pertanyaan pematik dan juga penutup pada evaluasi lisan untuk bisa mengaktifkan pengetahuan awal dan juga mengecek pemahaman peserta didik secara langsung. Dan yang terakhir itu ada penugasan. Nah, penugasan ini berupa LKPD dan juga tugas rumah yang digunakan untuk bisa memperkuat pemahaman mandiri dan mendorong peserta didik menerapkan nilai-nilai yang dipelajari di lingkungan rumah. Nah, sehingga internalisasi nilai ini dapat bersifat berkelanjutan. Baik, terima kasih karena telah menyimak hal-hal yang saya sampaikan dalam video ini. Dapat saya simpulkan bahwasannya skenario pembelajaran yang telah saya buat dalam bentuk modul ajar PPKN kelas 3 SD telah dirancang secara komprehensif dan juga sistematis sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, dengan mengintegrasikan komponen pengetahuan, nilai moral, dan juga norma dalam setiap tahap pembelajaran, modul ini tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep aturan, tetapi juga menekankan pembentukan karakter peserta didik melalui pengalaman belajar yang aktif dan juga bermakna. Keunggulan utama yang terletak pada penggunaan model Problem Based Learning atau PBL dan juga metode roleplay yang mampu mengembangkan berbagai nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan juga kepedulian sosial, serta sikap demokratis, rasa ingin tahu, dan juga syukur melalui analisis kasus yang telah dilakukan oleh peserta didik dapat melatih mereka untuk bisa berpikir kritis dan juga memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang akan mereka lakukan. Sedangkan melalui kegiatan roleplay, peserta didik dapat merasakan langsung nilai moral dan juga menginternalisasikannya secara lebih mendalam. Secara keseluruhan, pembelajaran PPKN tidak hanya berorientasi pada hasil akademik saja, tetapi juga harus mampu dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap sesama.